warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Safitri Yanuari. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang keutamaan haji. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang keutamaan haji, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian haji. Ibadah haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual atau kegiatan dari umat muslim yang mampu dalam hal material, fisik, dan keilmuan dengan mengunjungi beberapa tempat yang ada di Arab dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian pengertian haji. Haji menurut bahasa berarti menyengaja, bermaksud, atau mengunjungi. Sedangkan menurut syara, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang telah ditentukan dan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Nah, tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang-orang muslim ketika haji yaitu seperti Ka'bah, tempat Syai, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sedangkan waktu yang telah ditentukan, maksudnya itu pada bulan Zulhijjah. Kemudian cara-cara yang sesuai dengan syariat. Cara-cara yang sesuai dengan syariat maksudnya itu seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Syukron dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat haji. Nah, seperti yang kita ketahui, syarat haji adalah segala hal yang harus dipenuhi seseorang sehingga diwajibkan baginya untuk melaksanakan haji. Dan apabila syarat-syarat tersebut ada yang belum atau tidak dipenuhi, maka gugurlah kewajiban melaksanakan haji baginya. Dan adapun syarat-syarat haji yaitu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam, dan jika ada orang non-muslim ingin berhaji, tentu saja ia harus bersyahadat terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Yang kedua, berakal. Maksud berakal di sini yaitu waras atau tidak gila. Yang ketiga, ada balik telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, ada merdeka. Orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang kelima, ada yaitu mampu. Adapun mampu yang dimaksud di sini ialah sehat secara jasmani dan rohani, mampu dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji merupakan sebagian amalan perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji, dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Adapun rukun haji menurut mazhab Syafi'i yaitu ada 6. Yang pertama, ihram berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang kedua, ada wukuf di Arafah ialah berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada tawaf yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana 3 putaran pertama disarankan berlari-lari kecil, sedangkan 4 putaran sisanya berjalan seperti biasa. Tawaf
tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pada batu itu pula. Yang keempat ada sa'i, berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, yang kelima ada tahallul, mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah atau tempat terakhir melaksanakan sa'i. Nah, selanjutnya ada tertib, yaitu mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal, seperti yang pertama ihram, 2 wukuf, tawaf, tahallul, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan haji. Yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdol, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanyai Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdol?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu billah," yaitu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ditanyai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan haji. Yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdol, sebagaimana Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdol?" Rasulullah menjawab, "Al-imanu billah," al-iman kepada Allah. Kemudian Abu Hurairah bertanya kembali, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian ditanyai lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Al-hajju mabrur." Di sini sudah dijelaskan bahwa haji adalah suatu amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik dan maksiat, maka baginya surga. Jadi dimaksud di sini bahwa tidak ada balasan bagi orang yang haji itu surga, serta Allah menghapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, haji termasuk jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memandang jihad adalah suatu keutamaan atau suatu amalan yang paling utama." Tapi Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, bahwa ada yang paling utama, yaitu haji mabrur." Sedangkan yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya." Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah menghapus dosa-dosa bagi orang yang haji ketika orang haji itu tidak berkata seronok. Seronok ini mungkin seperti menggunjing, menggibah, mengumpat dan lain-lain sebagainya, yang mungkin itu perkataan yang kotor dan tidak mengenakan orang lain. Sedangkan yang kelima yaitu haji yang menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat dan besi pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga." Ini hampir sama dengan yang tadi, bahwa Allah menghapus dosa-dosa bagi orang yang berhaji yang tidak melakukan maksiat atau syirik. Terus yang terakhir, orang yang berjihad adalah tamu Allah.
Ya, di sini seperti yang sudah dijelaskan Mbak Kiki tadi, bahwa haji adalah suatu rukun Islam yang kelima yang hukumnya wajib bagi yang mampu. Itu saja. Ya, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib haji. Ihram dari mikat ialah mikat makani dan mikat zamani yang telah ditentukan. Bermalam di Muzdalifah. Melempar jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jumroh di Mina selama 3 hari. Sehari 3 lemparan, masing-masing 7 batu. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh ukhra. Terus bermalam di Mina tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus meninggalkan larangan-larangan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan slide tentang larangan berhaji. Nah, di sini apa sih larangan berhaji? Larangan berhaji untuk laki-laki, larangan berhaji untuk perempuan, dan larangan berhaji untuk laki-laki dan juga perempuan itu apa saja? Ayo kita simak penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan larangan berhaji untuk laki-laki terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit. Jadi untuk laki-laki sekalian semuanya ya, laki-laki itu dilarang memakai baju yang berjahit seperti itu kemeja atau apalah yang berjahit, pokoknya seperti itu ya teman-teman ya, kaos atau apa. Dan yang kedua yaitu dilarang memakai tutup kepala. Nah, laki-laki di dalam berhaji itu juga dilarang untuk memakai tutup kepala, yaitu seperti kopiah, topi, atau dan yang lain sebagainya. Nah, oke. Lanjut ke larangan haji untuk jamaah perempuan. Larangan haji untuk jamaah perempuan itu yaitu dilarang memakai tutup wajah ataupun cadar ya, kalau bisa dibilang cadar. Yang kedua yaitu memakai sarung tangan. Nah, di haji pun juga untuk perempuan dilarang untuk memakai sarung tangan. Nah, yang ketiga ini larangan bagi jamaah haji laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu dilarang memakai wangi-wangian. Mungkin kalau emang pada dasarnya badannya wangi ya tidak apa-apa. Yang kedua yaitu mencukur rambut atau bulu badan. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan haji itu dilarang untuk mencukur rambut atau bulu badan sekitarnya, teman-teman. Karena itu ada waktunya. Ada waktunya yaitu pada saat tahallul awal atau tahallul sani. Setelah, mungkin kalau salah dikoreksi ya, setelah lempar jumroh. Ya, lempar jumroh. Yang ketiga yaitu menikah. Jadi antara perempuan dan laki-laki di dalam haji dilarang melaksanakan akad nikah seperti itu. Nah, di sini juga bercampur suami istri. Dilarang untuk bersetubuh ya antara suami dan istri. Dan yang terakhir yaitu dilarang memburu hewan yang halal ataupun yang haram. Jadi di dalam haji itu jamaah itu dilarang untuk berburu atau membunuh hewan yang ada di sekitarnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Apabila nanti ada yang kurang mengerti mungkin bisa ditanyakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.